Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perangkat keras proses. Kalau pada minggu lalu kita sudah belajar tentang perangkat keras input, maka kali ini kita bahas adalah perangkat keras proses. Sebelumnya perhatikan gambar ini ya. Kalau kita buka sebuah casing komputer, maka di dalamnya terdapat komponen-komponen. Nah, komponen-komponen inilah yang merupakan perangkat keras dari proses. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, motherboard. Apa itu motherboard? Motherboard adalah papan utama yang digunakan untuk meletakkan dan menghubungkan komponen-komponen komputer. Misalnya memori, prosesor, VGA, LAN card, dan lain-lain. Jadi motherboard itu adalah papan utama atau sering disebut dengan papan induk. Gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah papan induk atau sering dikenal dengan motherboard. Jadi seperti ini. Jadi nanti di sini ada prosesor, kemudian ada tempatnya VGA, ada tempatnya memori. Oke, berikutnya prosesor. Prosesor merupakan sebuah chip yang pada dasarnya digunakan untuk memproses data aritmatika. Seperti halnya sebuah kalkulator, di mana dia berfungsi hanya untuk mengolah data melalui input masukan dan akan menghasilkan output atau keluaran. Jadi prosesor itu dapat diibaratkan sebagai otaknya. Gambarnya seperti ini. Jadi ada bermacam-macam jenis prosesor dan perusahaan yang memproduksi prosesor ini juga macam-macam. Ada yang dari Intel, ada yang dari AMD, dan masih banyak lagi. Jadi di sini semakin bagus prosesor, maka pemprosesannya semakin cepat. Contohnya di sini adalah Core i7 yang sekarang lagi tren. Oke, berikutnya RAM. RAM ini singkatan dari Random Access Memory, atau kalau di bahasa Indonesia kan memori yang diakses secara acak. Merupakan perangkat elektronik yang ada di komputer dan berfungsi menyimpan data sementara sebelum atau sesudah data diproses oleh prosesor. Penyimpanan tersebut bersifat sementara, jadi apabila komputer dimatikan, ruang penyimpanan pada RAM akan kosong. Ini fungsi dari RAM, jadi menyimpan data sementara. Gambarnya semacam ini. Jenisnya sekarang sudah macam-macam. Kalau dulu ada SD-RAM, sekarang ada DDR, dan lain-lain. Oke, berikutnya VGA. VGA singkatan dari Video Graphic Adapter, adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi mengolah data grafik yang akan ditampilkan oleh monitor. VGA juga memiliki prosesor yang biasa disebut dengan GPU, Graphic Processing Unit. Jadi kalau mau kualitasnya bagus, hasilnya di layar monitor, maka perlu VGA yang bagus pula. Oke, gambarnya seperti ini. Ada yang model seperti ini, ada yang model ditancapkan di PCI. Jadi biasanya kalau di sebuah komputer ada semacam ini, ada slot semacam ini. Jadi ini untuk dihubungkan ke layar monitor. Oke, berikutnya hard disk atau sering disebut dengan HDD.
sebagai tempat menyimpan data pada CPU yang mempunyai kecepatan yang tinggi dalam membaca dan menuliskan data. Jadi menyimpan data setelah data dibaca, diolah, disimpan di dalam hard disk untuk nanti ditampilkan di dalam perangkat keluaran atau output. Oke, gambarnya semacam ini. Jadi ada dua jenis. Yang dulu ini seperti ini, memakai piringan magnetik. Sedangkan yang sekarang sudah ada teknologi baru namanya SSD. Solid State Disk Drive ya. Jadi di sini memakai komponen jadi lebih cepat. Oke, berikutnya ada sound card atau sering disebut dengan kartu suara. Fungsinya apa? Perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Jadi untuk mengeluarkan suara di komputer ataupun kita ingin merekam suara, maka kita perlu namanya sound card atau kartu suara. Ini merupakan alat proses, perangkat proses. Bentuknya seperti ini. Ada yang ditancapkan di dalam motherboard yang seperti ini. Kemudian ada yang dipasang di luar melalui USB seperti ini. Oke, berikutnya power supply. Fungsi utama dari power supply sendiri adalah mengubah arus AC menjadi arus DC. Jadi semua komponen-komponen tadi kalau tidak ada ini tidak akan berfungsi karena tidak ada yang mensuplai tegangannya. Gambar dari power supply seperti ini. Jadi kabelnya banyak. Nah, seperti ini. Ini adalah namanya power supply. Jadi kalau tidak ada peralatan ini maka sebuah komputer atau CPU itu sendiri tidak akan bisa berfungsi. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang perangkat keras proses. Jika ada pertanyaan silakan japri ke nomor saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.